kebutuhan yang sangat primer untuk hidup manusia adalah perut kenyang dan jiwanya aman, adanya kecukupan pangan dan tersedianya rasa aman. Manusia yang perutnya lapar, jiwanya dihantui oleh rasa ketakutan dan kecemasan, pasti tidak akan jadi manusia yang normal. Pasti. Karena itu Allah yang menempatkan manusia sebagai khalifahnya di bumi memberi dua kebutuhan dasar ini, ni'matus syib'i wal amni, nikmat perut kenyang, nikmat jiwa aman. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا عباد الله فإني أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وقد قال سبحانه وهو يحثنا على تقواه في السر والعلن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya cintai, di antara sekian banyak nikmat yang dicurahkan oleh Allah kepada manusia di permukaan bumi ini adalah ni'matus syib'i wal amni, nikmat perut kenyang dan nikmat jiwa aman. Ni'matus syib'i, nikmat kenyang, wal amni, dan nikmat aman. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Quraisy menegaskan dengan sangat jelas, li'ila fi Quraisyin إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oleh karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas untuk berdagang, pergi ke Yaman dan pergi ke Syam. Allah memberikan rezeki kepada mereka dan Allah memberi juga keamanan. Kemudian Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah pemilik Ka'bah ini, rabb hadzal bait, pemilik rumah ini, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka makanan setelah mereka mengalami kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka setelah mengalami kekacauan dan ketakutan.
Aizai yuhibbai rahimakumullah. Kemudian kita perhatikan dengan teliti dan jeli. Allah menjamin ada kecukupan pangan dan adanya rasa aman dalam kehidupan masyarakat manusia. Syaratnya falyabudu, mereka harus beribadah. Kaitannya dengan perhambaan diri kepada Allah, kepatuhan manusia kepada Sang Pencipta yang memberi segala keperluan untuk hidupnya. Selalu terikat dengan ibadah. Dan apabila manusia karena merasa sudah aman, pakan terjamin, sandang, papan, pangan semua terpenuhi, biasanya manusia jadi lengah. Manusia jadi ingkar kepada Allah dan berbuat maksiat karena badannya sehat, jiwanya aman. Dalam kondisi begini mereka berbuat maksiat. Ketika mereka berbuat maksiat dan tidak lagi bersyukur kepada Allah, Allah cabut kedua nikmat itu. Kita lihat Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah buat satu tamsilan. Ada sebuah kampung, ada sebuah negeri, kanat aminatan, awalnya dulu aman, mutmainnatan, tentram, ya'tiha rizquha ragadan, pendapatan negeri itu datang dari berbagai sumber, ragadan, melimpah ruah. Berbagai sumber, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, pertambangan, penuh rezeki mereka. Min kulli makan, dari berbagai sumber. Lalu karena mereka sudah tenang, sudah makmur, fakafarat bi an'amillah, lalu penduduk negeri itu mengingkari nikmat Allah, lalu mereka berbuat maksiat. Allah mengatakan akibat dari sikap mereka yang demikian, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un, maka Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan dan bencana ketakutan. Tak ada yang lain. Sebab itu yang paling dibutuhkan, itu yang dicabut oleh Allah. Lihat. Jadi hidup kita ini mesti terikat dengan keimanan dan ketaatan. Baru kita dapat kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kalau tidak, tidak akan. Ketika dulu Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan Adam dan Hawa di bumi ini, pesan pertama Allah katakan kepada Adam dan Hawa, qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 38. Turunlah kalian, tidak boleh lagi tinggal di syurga. Turun. Tapi tunggu, saya akan memberi komando, saya akan memberi tuntunan, saya akan memberi petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalaulah petunjukku sudah benar-benar sampai kepadamu wahai Adam, Hawa dan nanti anak-anakmu, pesanku, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti tuntunan dan petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut. Apapun tantangan, tidak ada rasa takut dalam hidup. Wala hum yahzanun, tidak ada rasa gelisah dan susah. Tidak ada. Kemudian dalam ayat lain, surat Taha ayat 123 dan 124, Allah juga berpesan kepada Adam dan Hawa, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa.
Allah berfirman, kalian berdua minggat dari sini, ihbitah. Cucumu nanti di bumi akan saling bertengkar dan saling bermusuhan. Tapi aku akan menuntun kalian. Ada tuntunan yang akan aku berikan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau sudah benar-benar petunjuk dan tuntunanku sampai kepada kalian, faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti tuntunanku, fala yadhillu, tidak akan sesat, wala yashqa, tidak akan sengsara. Ini pesanku Adam. Jadi manusia di bumi ini baru berbahagia kalau mereka mengikuti apa yang Allah telah pesankan kepada bapa manusia dan ibu manusia pertama. Kalau tidak, tidak akan. Tidak akan. Jadi para ulama ahli tafsir mengatakan, man tabi'a hudallahi fala yadhillu aqluhu wala tashqa nafsuhu wala yahzanu ala ma fata wala yakhafu mimma huwa ati. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka akalnya tidak akan sesat. Tidak salah dia di dalam berfikir, tidak salah dia di dalam menganalisa, tidak salah dia di dalam mengambil kesimpulan, tidak salah dia dalam membuat satu ketetapan. Tidak akan sesat. Wala tashqa nafsuhu, dan dirinya tidak akan sengsara. Wala yandamu, dan dia tidak akan menyesal ala ma fat, terhadap segala sesuatu yang dia tidak dapati. Bermacam impian, bermacam cita-cita terlewatkan, tidak dapat, tidak gelisah, tidak susah. Sebab semua dia yakin di tangan Allah. Sudah berusaha, sudah bekerja, sudah berdoa, tidak dapat, tidak apa-apa. Semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Innal amra kullahu biyadillah. Segala urusan di tangan Allah. Kenapa gelisah? Wala yakhafu, dan tidak akan merasa susah mimma hu'ad, menghadapi masa depan yang tidak jelas. Apalagi yang dicari? Apalagi? Akal tidak sesat, jiwa tidak menderita, tidak pernah menyesal terhadap sesuatu yang tidak kita dapati, tidak pernah gelisah dan susah memikirkan keadaan masa depan yang masih gaib, yang belum kita tahu. Tenang, tentram, aman, kreatif, inovatif, aktif, dinamis, bekerja, membangun kehidupan, membuat usaha-usaha yang produktif, yang menghasilkan pendapatan yang tetap, cukup pangan, sandang dan papan, aman jiwa dan hatinya, selamat diri, anak dan keluarga, tentram, makmur masyarakat dan bangsanya, umatnya, semua dalam huda ini. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Dalam dunia ini, jumlah penduduk dunia sekarang mencapai 8 miliar jiwa. 8 miliar. Tahun 2020 menurut sensus itu ada 7 miliar 753 juta. Sekarang sekitar 8 miliar. Di antara 8 miliar penduduk dunia, kalau mau dibagi cuma ada dua. Satu golongan bernama mukminun, orang beriman, yang satu bernama kafirun, orang yang kafir. Enggak banyak, dengan berbagai latar belakang dan perbezaan bahasa, warna kulit, kebangsaan, budaya dan lain-lain. Cuma manusia dibagi dua, al-mu'minun, al-kafirun. Lalu Allah bertanya, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Menurut kalian, kalau kalian pandai, coba jelaskan, yang mana di antara dua kelompok ini yang berhak merasa keamanan, menerima ketentraman dalam hidup? Coba kalau kamu tahu, kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 81. Lalu ayat 82 Allah menjawab sendiri, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa yang berhak di antara dua golongan ini untuk mendapat keamanan dan ketentraman, kebahagiaan? Siapa yang berhak? Supaya yang ada khilaf, Allah jawab sendiri, alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, yang imannya tidak dicampuri dengan syirik, dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan bejat,
ulaika lahumul am, mereka lah orang yang berhak menerima keamanan dariku. Tentram jiwa, raganya aman, semua tentram. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hajai wa hibbai rahmakumullah. Memang supaya cukup pangan kita harus bekerja. Allah menyuruh kita bekerja, membangun usaha-usaha yang menghasilkan pendapatan, usaha-usaha produktif. Kita perlu kerja, tak boleh malas, tak boleh menganggur. Harus kreatif mencari dan membuka lapangan kerja. Harus inovatif mencari metode dan cara-cara menghasilkan pendapatan yang banyak, yang cukup. Memang Allah sudah mengatakan, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini zalula, mudah kamu lalui, mudah kamu jalani, mudah kamu olah. Untuk buat usaha-usahamu mudah di bumi ini, tak susah. Zalula, mudah digarap. Famshu fi manakibiha, maka bertebaran, harungilah seluruh penjuru bumi, bangun usaha-usahamu sehingga terpenuhi segala keperluan hidupmu. Wa kulu min rizqi, nikmati rezeki yang Allah berikan dari hasil jerih payah dan kerjamu. Tapi jangan lupa, ilaihin nusyur, kamu semua akan berhimpun di sisi Allah. Tidak akan kamu berbahagia selama-lama di dunia ini, malah tidak akan bahagia dengan hanya terpenuhi sandang dan pangan. Tidak. Jadi orang yang beriman, masyarakat yang beriman, bangsa yang beriman, apapun yang mereka buat kaitannya tidak lepas daripada iman dan ibadah kepada Allah. Keamanan begitu juga, harus kita cari, kita jaga. Jangan ada kekacauan, jangan ada penjajahan, jangan ada perampasan. Kita jaga, tetapi tidak cukup. Coba lihat Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk di dalam berbagai negara, qura, berbagai negara, amanu, beriman, wattaqaw, dan bertakwa, lafatahna alaihim, sungguh kami akan membuka kepada mereka barakat, bermacam-macam bentuk barakat, minas samai, dari langit, wal ardi, dari bumi. Turun hujan yang membawa rahmat, lahir ide-ide dan ilham-ilham yang baik dalam jiwa orang. Dari orang yang menuntut ilmu dapat ilmu-ilmu baru sehingga mereka jadi inovatif dan kreatif, dapat fikiran-fikiran dan ide-ide yang cemerlang untuk membangun masyarakat. Tidak ada bencana yang turun dari atas. Di bumi juga aman tentram, tidak ada kekacauan. Tumbuh-tumbuhan, bidang pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, semua mendatangkan hasil seandainya mereka beriman dan bertakwa. Syaratnya iman dan takwa. Maka wahai pemimpin, siapapun anda yang memimpin, jangan lupakan ini. Enggak cukup dengan meningkatkan penghasilan negara, Gross National Product, GNP, tidak cukup. Sebab nanti tersungkur dengan inflasi, tersungkur dengan habisnya devisa, tersungkur kita dengan datangnya banjir dan bencana, longsor, terjadi banjir, gempa bumi, dan bermacam-macam. Tidak cukup. Ingat, ini tuntunan ilahi kepada kita. Aizai wa hibbai rahimakumullahu jami'an. Inilah yang perlu saya uraikan dalam khutbah, karena waktu terlalu singkat. Saya padai sampai di sini. InsyaAllah bermanfaat, berguna bagi kita. Kebutuhan hidup kita ialah cukupnya sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada rasa aman dalam jiwa kita. Orang berimanlah yang berhak menerima keamanan. Orang beriman, al-mu'minu huwal amin, itulah yang aman. Mutmain, dia yang tenang. Huwal faiz, dialah yang unggul. Huwal mutafawwiq, dialah yang jadi juara. Huwal muflih, dialah akan mencapai kemenangan. Al-mu'minu huwas sa'id, orang beriman itulah dia orang berbahagia. Beribu-ribu label yang baik
dinaikkan kepada manusia, ditampung oleh kata-kata iman. Beribu-ribu kata-kata yang baik, predikat yang baik bila disandarkan kepada manusia tidak bermakna kalau tidak ada iman. Tidak ada yang menampung kalau tidak ada iman. Hilang semua harapan dan angan-angan manusia mencari berbagai kepuasan dalam hidup ini, tidak akan mereka dapati. Azzai wa habbai rahimakumullah, kembalilah ke jalan Allah. Tenang dan berbahagialah dengan tuntunan Allah. Hiduplah dengan kebaikan. Kita tidak melakukan keburukan. Apalagi kaum muslimin. Kaum muslimin Allah terangkan kerja mereka di bumi ini. Alladzina immakannahum fil ardh. Orang beriman ini kalau diberi kedudukan oleh Allah di bumi, kerja mereka aqamus salah, mendirikan salat, wa atuz zakah, membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf, menyuruh orang kepada yang baik, wa nahu anil munkar, melarang orang berbuat munkar. Enggak ada lain. Enggak ada kerja orang beriman lebih dari ini. Maka ketika orang kafir meninggal, walaupun sehebat apapun, kata Allah, fama bakat alaihimus sama'u wal ardh, tidak ada langit yang menangisi dan tidak ada bumi yang menangisi orang-orang kafir yang meninggal dunia. Tetapi ketika orang beriman yang berbudi ini meninggal dunia, bumi dan langit menangisi mereka. Diranghung langit, diranghung bumi. Tidak orang yang jauh mati. Yang paling awal menangis adalah tempat duduk kita salat, masjiduhu, tempat dia sujud. Nangis karena hilangnya kawan bertasbih, kawan beribadah. Yang kedua, tempat naiknya amal, lorong. Semua kita punya mas'adul amal, lorong naik amal ke atas, kosong, tak ada lagi yang naik. Dua ini yang menangis pertama ketika orang-orang baik dan orang-orang beriman meninggal dunia. Tapi kalau orang-orang jahat meninggal, semua ketawa. Burung-burung, pohon-pohon, sungai-sungai, laut-laut, semuanya bergembira atas kematian orang-orang yang tidak beriman dan tidak taat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.